Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita semuanya sehat, sehingga dapat berjumpa pada kesempatan hari ini walaupun lewat dunia maya atau daring. Sebelumnya perkenalkan diri para siswa semuanya, peserta didik baru, anak-anakku yang saya cintai. Saya Purwanto. Keseharian saya mengampu mata pelajaran biologi di SMA Muhammadiyah Sewon. Pada kesempatan MPLS kali ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi masalah kenakalan remaja dan peradilan anak. Untuk itu semuanya sehat kan? Ya. Untuk menghemat waktu, mari langsung kita masuk kepada materi yang anak-anak. Mungkin kamu sudah ngerti semuanya mengenai apa saja kenakalan remaja itu. Coba kita lihat definisi dari kenakalan remaja. Ya. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang menyimpang dari norma-norma hukum dan agama, tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Perilaku tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungannya. Next ya. Apa yang dimaksud dengan remaja itu? Kita lihat remaja itu berusia sekitar antara 13 sampai 18 tahun. Jadi itu kalau dalam agama Islam sudah balik itu ya. Sudah melampaui usia kanak-kanak. Jadi sudah bukan anak-anak lagi ya. Belum cukup matang untuk berpikir dewasa ya. Berada pada masa transisi. Nah, ini yang usia-usia kalian. Lanjut. Nah, apa saja jenis-jenis kenakalan remaja itu? Itu mari kita lihat dari jenjang yang mungkin ringan sampai nanti yang berat sampai kriminal ya. Yang pertama membolos ya. Kemudian merokok dan minuman keras ya. 3 vandalisme ya. 4 seks bebas. Kemudian yang kelima tawuran atau sekarang banyak istilah disebut glidih ya. Next ya. Coba kita lihat ini yang masalah membolos. Kalian lihat tukang bolos itu manjat pagar, manjat tembok. Ya murid ini paling jago banyak ngotorin absen saja karena absennya jadi A semuanya kan bolos ya. Sampai dibela-belain loncat pagar ya. Kemudian yang berikutnya ini kamu lihat itu ya merokok. Kamu lihat gambar yang sebelah kanan. Itu anak perilaku cewek itu ya, cewek usia SMP sudah merokok begitu ya, ya Allah ya. Kemudian yang sebelah kiri ya itu sudah kakak kelasnya yaitu SMA ya, ada cowok cewek. Yang ini cowok-cowok semuanya merokok telah menjadi merajalela, banyak sekali ya pelajar-pelajar merokok. Lanjut. Nah, apa dampak merokok? Kamu lihat. Dalam setiap 1 kali 24 jam, 100.000 anak menjadi korban oleh orang tuanya yang merokok di dekat mereka. Ya. Yang gambar sebelah kanannya itu, dia yang kaya, kita yang mati. Siapa yang kaya? Konglomerat yang jualan rokok itu yang semakin kaya. Nah kita yang mati. Rakyat jelata, rakyat kecil, tukang becak, dan kelas menengah ke bawah itu yang jadi korban. Lanjut. Nah kita lihat akibat dari merokok itu kamu lihat gambar yang sebelah kanan itu adalah paru-paru yang sehat, yang sebelah kiri itu adalah paru-paru perokok. Ya. Lanjut, kalau dilihat dari rongsen ya itu ya hasil rongsen itu paru-parunya yang putih itu bolong, itu kalau digambar yang sebelah kanannya itu paru-paru yang bolong karena rokok. Lanjut, nah. No smoking, jangan merokok. Karena apa? Itulah bahan-bahan yang ada di situ itu sebetulnya barang-barang yang berbahaya, yang sangat tidak layak untuk kita konsumsi. Lanjut. Nah, kemudian selain merokok ada
mereka mengkonsumsi minuman keras. Ya. Kita lihat itu ya, berbagai macam botol jenis minuman keras. Lanjut. Nah, ini lagi ya. Nah, ini sepasang pelajar malam-malam ya merokok sambil minuman keras, sudah malam itu ya. Itu nggak pulang gitu ya. Dari mungkin bolos sekolah terus ke situ ya. Ini akibat miras ya. Kamu lihat di situ ya, sampai tertidur di jalanan seperti itu karena mabuk ya. Lanjut. Nah, yang lebih parah lagi ini dampaknya ada yang mati karena mati konyol karena minuman keras itu pengemudi yang mabuk akhirnya kendaraannya nabrak akhirnya meninggal. Nah, seperti itu ya. Kecelakaan ya. Lanjut untuk kenakalan yang berikutnya adalah seks bebas ya. Itu usia kalian sudah balik, jadi artinya antara cewek-cewek itu sudah saling sudah paham reproduksi. Nah, tapi digunakan secara tidak tepat, itu seperti seks bebas. Lanjut. Nah, menurut data itu kita lihat bahwa 93,7% pernah ciuman, petting, oral seks, 62,7% remaja SMP tidak perawan lagi ya, remaja SMU tidak pernah aborsi dan sebagainya, itu pernah nonton dan selanjutnya itu data bisa kalian lihat. Nah, ini cukup terlalu juga ya, masih kecil, masih sekecil itu sudah begitu ya. Nah, lanjut. Nah, inilah akibatnya ya. Ini apa itu gambarnya? Itu hamil atau hamil sebelum di luar perkawinan atau belum menikah sudah hamil ya. Jangan seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah vandalisme. Apa itu vandalisme? Ya, kita stop vandalisme. Ya, vandalisme itu coret-coret itu. Coba kita lihat contohnya. Ya. Nah, ini contoh vandalisme kecil di kelas. Ya, kamu lihat meja, kursi, kamu coret-coret. Itu vandalisme di kelas. Ya, lanjut. Nah, ini hasilnya, hasil karya vandalisme di kelas. Ya, meja, kursi, semuanya oret-oretan kayak begitu itu. Ya, itu kreatif yang di luar yang tidak bisa ditolerir yang kayak gitu tuh. Nah, ini ada vandalisme di ruang terbuka seperti itu ya, coret-coret di luaran sana. Lanjut ya. Ini lagi coret-coret lagi ya, yang akhirnya merusak pemandangan yang indah. Sepertinya di situ sudah ada digambar bagus sekali ya, di bawah jembatan layang itu, tapi oleh pelaku vandalisme itu dikotori coret-coret, akhirnya menjadi tidak bermakna yang seperti itu. Lanjut. Nah, nih vandalisme di alam. Naik gunung oke, bagus, pecinta alam. Tetapi kalau mencoret-coret seperti itu di alam, di batu-batu seperti itu tidak baik ya. Ini di hutan yang tadi kembali lagi yang di hutan tadi. Nah, itu papan peringatan seperti itu aja dicoret-coret kayak gitu. Lanjut. Nah, ini lagi. Ini harusnya seperti ini ya. Kalau kamu ingin mengenang di gunung, di puncak, itu kamu bawa seperti itu, nggak usah coret-coret, tapi kamu abadikan saja seperti itu. Ya. Nanti di-upload di IG atau FB silahkan ya. Nah, maka ada papan peringatan yang seperti itu. Dilarang pacaran berduaan. Pacaran dan vandalisme akan didenda 2 juta rupiah. Melaporkan diberi hadiah 50% dari denda. Lanjut. Ya. Ini yang sering juga dilakukan, ini vandalisme kelulusan. Kalau kalian lulus terus coret-coret baju kayak gitu tuh ya. Yang lain lagi. Nah, seperti ini. Bahkan nggak cuma coret-coret, bajunya dipotong itu ya, seperti itu. Lagi. Nah, ini seperti itu ya. Tata krama sudah hilang. Nah, pantas nggak kalau seperti itu kamu lulus? Lanjut. Ini lagi ya. Coba ini coret-coret biar kelihatan habis ujian. Nah, tapi belum tahu gimana susahnya cari uang buat beli seragam sih, jadi coret-coret enak saja. Lanjut, ya. Kelulusan kayak begitu ya. Lanjut, ya. Ini melanggar aturan, bendera merah putih coret-coret. Lanjut lagi, ya. Nah, ini sampai melanggar lalu lintas, itu kayak gitu tuh kamu lihat yang seperti itu. Lanjut, ya. Ini, ya. Semakin nekat lagi, ya. Seperti ini sampai bonceng 3 di jalanan ini seperti itu ya. Masya Allah, etika tata krama sudah hilang ya. Apa akibatnya? Akibatnya yang pertama kan berurusan dengan polisi. Atau yang kedua itu sampai kecelakaan gitu. Ya, masuk rumah sakit, harus kehilangan biaya juga ya. Lanjut ya.
Nah, ini harusnya begini. Kalau kamu lulus, kamu seperti itu contohnya. Sholat, sujud syukur ya, sujud syukur. Kemudian melakukan yang lain. Lanjut. Ya. Next. Nah, kumpulkan seragammu, nanti disumbangkan. Ya. Lanjut. Nah, atau seperti ini, kamu membagikan makanan kepada orang di sekitarmu. Lanjut ya. Nah, atau begini. Kalian bisa donor darah. Ya, saya lulus, saya donor darah. Ini sebuah kesyukuran yang sangat bagus, positif. Atau membersihkan lingkungan. Nah, itu sebuah syukur yang lebih bagus lagi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, kenakalan remaja yang ini sangat banyak juga dilakukan. Antara lain adalah tawuran seperti itu. Contoh yang lain, coba lanjut. Ya, yang ini juga sampai seperti itu. Anak-anak SMP juga. Ya. Anak SMP, SMA, ya, anak-anak remaja itu. Ya. Lanjut. Ya. Nah, inilah akibatnya, semua dipanggil di kantor polisi, orang tuanya harus diundang. Malu nggak kamu punya orang tua diundang ke sana ya? Atau begini, sampai ada yang harus masuk penjara ya, karena apa? Ya karena melakukan tindakan kriminal ya, sampai berurusan dengan polisi. Nah, inilah undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan anak, itu ada di nomor 11 tahun 2012. Silahkan nanti kamu baca biar kamu tambah pengetahuannya tentang hukum masalah hal ini ya. Lanjut. Nah, akibatnya lebih parah lagi yang seperti itu tadi ya. Kamu lihat tawuran atau kelitih itu sampai seperti itu ya. Sampai ya itu sakit bahkan mungkin meninggal. Yang meninggal coba yang lanjutnya berikutnya lagi next. Nah, ini sampai meninggal. Masya Allah ya. Kelitih atau tawuran hanya akan mengakibatkan seperti itu. Tidak ada sisi positif pun ya. Ini adalah sebuah kenakalan remaja yang sudah sampai tindakan kriminal. Berikutnya ya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti semuanya apa-apa saja ya, jenis-jenis kenakalan remaja, dari yang mungkin tingkat yang kecil sampai tingkat kriminal yang harus berurusan dengan hukum, harus berurusan dengan polisi, yang harus nanti kamu akan menjalani peradilan yang akhirnya masuk kepada lembaga masyarakatan. Nah, kenakalan remaja ya sebaiknya kenakalan rem aja, hentikan sejak sekarang. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian sudah mengerti semuanya, bisa menjauhi yang apa-apa yang kurang baik di situ tadi, dan bisa meneladani contoh-contoh yang baik yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.